Malam Tahun Baru tanpa kembang api, namun Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah panggung hiburan di beberapa titik di Jakarta. Proses instalasi 8 panggung hiburan bahkan sudah terlihat. Dari 8 panggung hiburan yang disediakan Pemprov Jakarta, salah satunya berada di Bundaran HI. Hiburan akan disajikan sejumlah musisi tanah air. Selain itu, panggung hiburan akan tersebar mulai dari kawasan GBK Senayan hingga Kota Tua. Pemprov Jakarta juga akan menggelar gladi resik perayaan Tahun Baru Jakarta mulai 30 Desember. Selain itu akan ada pertunjukan drone yang ikut memeriahkan perayaan Tahun Baru. Warga diimbau untuk memantau informasi dari kanal resmi Pemprov Jakarta. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo mengimbau warga yang hendak menyaksikan perayaan malam pergantian tahun baru untuk menggunakan transportasi umum. Hal itu karena akan diterapkan rekayasa lalu lintas bebas kendaraan atau Car Free Night di Sudirman Tamrin, termasuk pengalihan 31 rute Transjakarta dampak perayaan malam tahun baru. Melaksanakan rekayasa lalu lintas berupa penerapan Car Free Night di sepanjang Sudirman Tamrin. Dan kemudian tentu kami menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan layanan angkutan umum. Terdapat 31 rute Transjakarta yang nantinya akan disesuaikan. Karena di beberapa titik seperti contoh di Lapangan Banteng juga ada kegiatan panggung di sana, kemudian di sepanjang Sudirman Tamrin. Libur Natal dan Tahun Baru, kawasan Blok M Jakarta Selatan ramai pengunjung. Di Blok M Hub, pengunjung dengan antusias berwisata kuliner. Beragam minuman, makanan ringan, hingga makanan berat diburu pengunjung di Blok M Hub. Untuk mengetahui situasi terkini di Blok M Jakarta Selatan, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Yogi Syafrevi. Zevanya, gambarkan kepada kami kuliner apa sih yang paling diburu sama warga di sana? Halo Cindy dan juga saudara Kompas TV, minum dulu boleh kali ya? Nah, segar. Capek kerja mulu, sekali-sekali minum dulu. Nah, Cindy, ini saya lagi di Blok M Hub. Ini ramai sekali, libur Nataru. Ternyata nggak semua orang itu pergi keluar kota ya kalau lagi libur Nataru. Tapi banyak juga yang memilih salah satu destinasi di Jakarta, salah satu di Jakarta Selatan ini, Blok M Hub, menjajaki kuliner-kuliner yang ada di Blok M Hub. Salah satunya nih minuman yang saya coba, ini adalah mix berries yang dicampur dengan cheese cream cheese. Enak banget, harganya sekitar 25.000 aja. Mungkin ini menjadi salah satu kenapa Blok M Hub ini yang baru diresmikan Gubernur Jakarta Pramono Anung waktu itu ya, menjadi salah satu pilihan dari masyarakat untuk berlibur begitu ya. Nah, serunya di sini ada saya mau nyamperin salah satu pengunjung yang dari tadi dia tuh nggak jajan, saudara, tapi ngadem di depan kipas angin. Nah, saya mau nanya nih, kenapa ngadem di kipas angin harus di Blok M Hub? Coba nih, kakak namanya siapa? Mungkin boleh dikasih tahu? Halo, aku Zaskia. Oh, Kak Zaskia. Dipanggilnya? Kia. Kia, oke. Kak Kia, aku tidak melihat ada jajanan. Aku yang lagi kerja aja jajan gitu loh. Kok Kak Kia nggak jajan? Ini lagi ngapain sih ke Blok M Hub kalau boleh tahu? Tadi tuh aku habis makan. Terus di tempat makannya tuh panas banget, jadi kita ngadem ke sini. Kalau boleh tahu tadi makan di mana sih, Kak? Di Ayam Renal. Di mana tuh Ayam Renal? Itu di sana. Tapi di Blok M Hub juga. Kalau boleh tahu kenapa kakak memilih Blok M Hub untuk menjadi destinasi libur Nataru ini? Dan dari mana sih kalau boleh tahu datangnya? Aku dari Jakarta Timur, terus aku ke Blok M Hub ini karena banyak makanan, terus juga banyak foto booth juga sekalian jalan-jalan. Oh, foto booth juga. Udah sering nggak sih ke Blok M Hub atau ini justru pertama kali atau gimana? Kemarin udah sempat kesini tapi rame banget, Kak. Oh, rame banget. Sama siapa Kak Kia kesini? Sama pacar aku. Oh, sama pacar. Mana pacarnya? Aku sekarang nggak sama temen aku sekarang. Oh, kemarin sama pacar. Apa sih menurut kakak yang bikin Blok M Hub ini menarik untuk dikunjungin sama masyarakat
yang lagi libur Nataru ini mungkin mencari tempat jalan-jalan? Kalau menurut aku sih karena banyak rekomendasi makanan ya. Terus juga banyak foto booth. Terus jadi supaya nggak bingung pilih-pilih makanan. Apa sih rekomendasi makanan di sekitaran Blok M ini yang menurut kakak paling menarik? Aduh, aku kan baru makan ayam renal ya. Jadi menurut aku ayam renal enak sih, lumayan. Oke, itu ya. Selain Blok M Hub nih, kakak pernah nggak sih pergi ke kawasan wisata di Blok M lainnya selain Blok M Hub ini? Paling ke Taman Literasi sih, Kak. Taman Literasi. Kenapa nggak ke Taman Literasi hari ini? Karena ramai banget kayaknya ya. Jadi main ke Blok M Hub aja ya. Oke, terima kasih Kak Kia. Nah Cindy, ternyata tadi Kak Kia ini udah pernah juga ke Blok M Hub dan katanya kenapa memilih Blok M Hub? Karena banyak kuliner-kuliner menarik yang ada sehingga ini menjadi salah satu spot favorit kali ya untuk wisata kuliner. Nah selain juga Blok M Hub, banyak sekali sebenarnya yang bisa dimanfaatkan pengunjung yang mau bermain ke kawasan Blok M Jakarta Selatan ini. Seperti tadi sudah disampaikan juga ada Taman Literasi, lalu ada M Block Space, di mana kalau di M Block Space tuh suka ada penampilan-penampilan musik. Mungkin buat Anda yang nggak terlalu suka makan tapi suka mendengarkan musik, nah silakan bisa pergi ke M Block Space. Atau yang suka santai-santai bengong gitu kan, mikirin gaji, cicilan, nah bisa bengong di Taman Literasi Blok M, itu bisa banget juga dimanfaatkan. Intinya nggak harus keluar kota, kalau Anda di Jakarta jangan pusing cari tempat liburan karena bisa main-main ke kawasan Blok M Jakarta Selatan ini. Cindy. Zevanya jangan lupa oleh-oleh buat kita semua di kantor ya. Terima kasih Zevanya Situmeng dan Yogi Syahrevi dari Blok M Jakarta. Dari Jakarta kita geser ke Malang, Jawa Timur. Libur Natal dan Tahun Baru yang bertepatan dengan libur sekolah membuat warga mencari alternatif lokasi liburan keluarga. Di Malang, Jawa Timur, sebuah water park menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Berbagai wahana yang seru dengan menawarkan pengalaman bermain air yang menyenangkan untuk semua kalangan. Berdiri di atas lahan seluas 5 hektar, Hawaii Water Park menyajikan beragam wahana air yang menyenangkan. Terdapat 12 wahana air yang bisa dinikmati oleh anak-anak hingga dewasa. Salah satu wahana yang menarik wisatawan dari luar kota Malang yakni Pantai Wakiki atau yang dikenal juga dengan kolam tsunami. Fadia asal Surabaya bahkan 5 kali mencoba wahana tsunami. Selain kolam tsunami, terdapat juga wahana air lain, mulai dari area permainan anak, kolam arus sepanjang 420 meter, hingga berbagai jenis wahana seluncur. Berlokasi di Banjanarum, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur, tempat wisata ini buka setiap hari mulai pukul 9 hingga 5 sore. Tim Liputan Kompas TV. Satu bulan pasca bencana Sumatera, upaya pencarian korban dan pembukaan akses transportasi yang terputus belum tuntas. Di tengah kondisi itu, pemerintah harus mempercepat langkah tanggap darurat dan pemulihan bencana. Catatan Kompas TV akan mengulasnya sesaat lagi.